Selamat datang di Answer Your Question. Yasin Husaini. Sebelum mengenal Mas Thomas, saya tidur suka gelisah. Apalagi ngeliat OP saya running minus. Sekarang saya tidur tenang. Kalau loss juga udah nggak banyak. Diatur profit juga profesional. Good. Saya dulu juga trading kayak gitu. Tidur aja nggak tenang. Tidur aja kadang-kadang mimpi profit. Tiba-tiba kita lihat saldonya ada di nol. Atau tiba-tiba kita lihatnya minus. Itu nggak enak banget. Pastiin kalau kalian trading itu pakai resiko yang bagus. Kalau kalian open posisi kemudian kalian deg-degan, berarti itu lotnya itu kegedean. Jadi dikurangi lot size-nya. Pastiin resikonya kecil aja supaya kalian tidak tenang, hidup tenang, dan jangan jadiin hidup untuk trading tapi trading untuk hidup. Sering Mas Thomas sampaikan dua penyebab NC yaitu overload dan overtrade. Mohon penjelasan seperti apa ukuran overtrade itu. Oke, overtrade di sini katakanlah kalian menggunakan resiko 1%, benar, masuk akal. Kemudian kalian trading itu 20 atau 30 kali trading setiap hari atau setiap kali trading. Itu ada orang yang kayak gitu. Jadi setiap kali trading itu terus menerus. Itu percuma aja kalau kalian itu memakai resiko 1%, karena katakanlah 20 dikali 1% berarti menjadi 20% per harinya. Itu terlalu besar. Pastiin kalian itu punya trading plan. Trading plan-nya di sini itu menentukan oke, resiko berapa yang saya gunakan, katakanlah 1%, berapa kali entry per hari maksimal, kemudian pair apa saja yang akan saya trading. Karena contoh sekarang resiko sudah bagus ya, oke, saya open posisi hanya 2 kali, tapi 2 kali setiap pair, jadi banyak banget ya, percuma aja. Jadi pastiin 3 itu ditaruh di trading plan. Oke, dari PW23 Vlog, Mas mau tanya trading for living itu gimana, dan saya mau belajar lebih dalam tentang forex, harus bagaimana? Trading for living adalah trading untuk hidup dan tergantung modal kalian, skill kalian, dan juga gaya hidup kalian. Kita bahas satu-satu. Modalnya kalian nggak cukup, biasanya forex itu profit 10%, 5-10% per bulan. Contohnya aja 10%. Modal kalian 10 juta, berarti 10%-nya adalah 1 juta. Kemudian ada living cost-nya kalian atau biaya hidup kalian itu 5 juta, berarti nggak mencukupi tuh trading. Berarti saya harus punya uang 50 jutaan supaya saya bisa trading for living. Bisa. Kemudian ada yang kedua, skill kalian bisakah sampai 10 juta per bulan itu stabil terus-menerus? Kalau belum bisa, berarti kalian juga belum bisa untuk trading for living. Jadi seperti itu, kalian harus punya modal yang gede dulu supaya trading itu tadi bisa mengcover biaya hidup kalian. Bagas Adi, Mas mau nanya, dalam memilih pasar forex yang nggak boleh ditradingin pasar yang seperti apa? Misal pasar yang sumbutnya terlalu panjang. Sebenarnya bukan masalah pair apa yang kita nggak boleh trading. Sebenarnya masalah trading plan kita itu probabilitasnya gede di pergerakan-pergerakan tertentu dan tidak begitu baik di pergerakan-pergerakan tertentu. Kita harus tahu. Saya contohkan ada candle yang seperti ini, bodinya lumayan, kemudian apa? Ekornya itu panjang atas dan ekornya panjang bawah. Ini nggak cuma satu, ini banyak banget. Jadi ada kotak, kemudian kayak gini, kemudian panjang juga. Jadi ekornya itu panjang-panjang semuanya. Biasanya kita ngapain? Biasanya kita nggak trading pair itu. Kenapa? Karena di sini adanya tidak kepastian di karena dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia tutup, naik, turun, tutup, naik, turun, tutup. Jadi nggak ada kepastian di forex ya mau apa. Seperti ini biasanya saya pindah ke pair-pair lain yang pergerakannya agak lumayan dan ekor-ekornya pendek. Dari It's Nana, Mas Thomas, saya masih awam sekali, saya masih bingung pasang TP dan stop loss. Kalau nggak pasang TP dan stop loss bisa berpengaruhkah? Bisa dan tidak. Bisanya adalah ketika ada berita-berita yang sangat signifikan. Oke, saya contohkan ada di Go. Kalian itu sell posisi di area sini, sell posisi di sini. Kalau kalian nggak pakai stop loss, lihat ketarik jauh banget. Ini masih di sini, kemungkinan dia masih lanjut terus. Itu gimana kalau ketarik terus? Itu bakalan kehilangan uang modal kalian semua. Jadi kayak gitu, hati-hati. Kalau yang tidak berpengaruhnya itu kalian modalnya gede banget, kemudian resikonya itu kecil banget, jadi nggak bakalan pengaruh. Tidak. Semisal saya menggunakan modal 1 juta, berapa lot size sama leverage yang harus saya gunakan? Untuk 1 juta itu bisa pakai akun Sen, tetapi saran saya mending ditabung aja dulu sambil belajar demo account, sambil belajar trading di TradingView atau trading di MT4, cari-cari trading system yang bagus pakai demo account. Kalau saya kayak gitu. Kemudian ketika modal sudah cukup, katakanlah 5-10 juta, barulah masuk ke forex dengan lot size paling minimal dulu 0,01, resiko kecil dulu 1%. Jadi kayak gini. Terjun di industri 2020, ikut coaching di Indonesia maupun luar negeri. Oke, good. Kalau saya sebut pasti Mas Thomas juga kenal. Oke. Namun hingga saat ini masih sering depo. Berarti apa? Bukan deposit namanya, donasi. Kira-kira letak kesalahan saya masih tidak konsisten. Saya tahu jawabannya, cuma saya nggak yakin. Jadi sebenarnya simpel. Kalau ingin konsisten profitnya, berarti harus konsisten dengan cara tradingnya. Pertama, cara tradingnya jangan berubah-ubah. Sekarang pakai RSI, besok pakai Bollinger Band, kemudian 1 jam lagi itu berubah lagi. Kemudian pakai mentor ini, pakai mentor itu, beda-beda.
itu juga nggak bagus, karena perpindahan dari mentor satu ke mentor yang kedua itu banyak banget habisnya. Pertama habis modal, yang kedua habis untuk mentoring, sinyal dan lain-lain, itu pasti banyak. Jadi pastiin caranya pilih satu kemudian diperbagus. Oke, kalau ingin ganti strategi lagi ya tunggu untuk lama, karena ketika sudah katakanlah 2 tahun 3 tahun strategi di situ, itu biasanya kalian itu bakalan bosen, dan kalau bisa itu ditweak supaya trading sistem yang tadi itu lebih baik lagi. Jadi kayak gitu. Kemudian ada namanya konsisten dengan money managementnya dan risk managementnya. Kalau risk managementnya itu kurang konsisten juga ya mau bagaimana. Dan yang terakhir adalah modal. Kalau modalnya terlalu kecil itu juga pasti deposit terus menerus. Jadi saya selalu saranin modal yang cukup, jangan under balance. Jadi yang cukup untuk trading dengan resiko 1% aja. Kalau menggunakan resiko 1% itu habisnya itu bakalan lama. Kemudian setiap hari maksimal berapa posisi, itu kalau difokusin kayak gitu itu bakalan lama. Dicoba aja Pak. Jadi modalnya cukup, kemudian pakai 1% risk management, kemudian setiap harinya di fix. Saya hanya open posisi mungkin 2 kali maksimal. Coba dikonsistenin, bisa apa enggak? Kalau bisa, kemungkinan Bapak bakalan nanti konsisten. Jadi hiburan semata. Cara menempatkan stop loss gimana Om? Cara menempatkan stop loss yang bagus kita udah bahas di video sebelumnya. Cek. Yap, nah gimana kalau kita open buy di waktu pasar yang kita kira koreksi, ternyata udah tren turun. Makasih Bang. Oke, jadi kayak gini, tren sedang naik. Kemudian kita buy di sini, ternyata ini lanjut terus. Nah di sini terus ini, ingat kita itu tidak bisa memprediksi market 100%. Kalau 100% semua orang langsung jadi kaya mendadak. Jadi kita nggak bisa prediksi 100%. Kita hanya bisa menaikkan probabilitas ketika kita trading. Ketika ini ke break lanjut turun, stop loss yang bagus itu ditaruh di bawah sini. Dan ketika tren line ini ke break, ini adalah tanda pertama bahwa tren itu berubah. Jadi seharusnya ini sudah di cut loss awal. Tetapi misalkan tidak, yang low yang di sini belum ketembus, yang di sini belum ketembus, berarti ini masih aman. Tidak bisa bilang. Kemudian dia naik, ternyata setelah naik ngapain dia? Dia break low sebelumnya di sini. Berarti ini apa? Ini berarti bullish sudah memang berubah menjadi bearish, karena ada 2 konfirmasi. Trend line ke break, kemudian low yang paling bawah ke break. Jadi ingat, market structure itu seperti ini. Nah, ketika ini ke break, berarti sudah dia akan melanjutkan terus menerus. Jadi kayak gitu. Kita harus punya plan untuk exit posisi. Ketika kita open posisi, oke, kalau trend line-nya nanti ke break, berarti saya harus cut loss. Itu harus ada. Setiap Permana, tanggapan Pak Rizky tentang trader yang tidak menggunakan stop loss dan TP. Oke, setiap orang punya cara-caranya masing-masing. Oke, kemungkinan yang tidak menggunakan stop loss dan TP, sistemnya tidak menggunakan stop loss dan TP dan modalnya itu besar. Itu bisa jadi karena kita nggak tahu mereka itu trading sistemnya bagaimana, trading plan-nya bagaimana. Kalau trader baru, modelnya pas-pasan, tidak menggunakan stop loss dan TP, saya jamin margin call berapa jaman. Oke, that's it pertanyaan-pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk komen di bawah. See you next time.